malam sebelumnya Kejaksaan Agung nangkap WP di Jogja. Nah, inilah yang kira-kira message the kill messenger. Tersangka barunya ya? Ya, tersangka baru. Artinya dialah yang diduga yang disuruh untuk setor-setor. Itu loh dugaannya begitu. Setorannya misalnya mudah-mudahan ini salah kira-kira gitu ke politisi Senayan ada. Banyak politisi Senayan. Ke pimpinan auditor di tempat yang lain ada. Terus itu yang dari sisi yang klaster A gitu. Nah, klaster B juga ada juga yang terhadap yang melakukan pekerjaan. Artinya supplier, subkonnya subkon. Nah, ada juga gitu. Jadi kan ada main kontraktor utama pemenang atau yang ditunjuk. Ini kan ada supplier, catering, kabel, aki. Karena ini kan tempat-tempat jauh itu butuh panel surya. Nah, itu nanti bisa dilacak itu. Menara-menara itu memang juga menyimpan rahasia frekuensi dari mereka yang terseret nanti kalau menara itu betul rubuh gitu kan. Jadi BTS ini sebetulnya sinyal pertama bahwa di negeri ini tidak mungkin ada korupsi yang hanya dinikmati oleh satu partai. Jadi begitu satu partai dituduh korupsi, partai lain pasti udah gelisah, ini pasti bisa keserempet juga nih. Keserempet sinyal BTS nih partai-partai itu. Dan memang itu yang terjadi kok. Kan di dalam teori korupsi itu, korupsi jadi aman kalau semua kebagian merata, kan begitu dasarnya. Ya. Jadi ini memang proyek banjaan gitu. Apalagi Pak Mahfud ini juga siap bongkar-bongkar begitu ya setelah jadi PLT Kominfo gitu ya, dan Pak Mahfud pasti tahu daftarnya ini rupanya ya terlibat. Saya kira sekarang udah menyebar kan di media sosial itu skema atau diagram yang saya kira kita belum bisa sampaikan ya, karena ini masih spekulatif gitu ya, tetapi masuk akal dan kita juga mendengar hal yang sama bahwa skemanya itu Pak Joni, bukan Joni Plate sendiri, itu mengalir kemana-mana seperti lagu Bengawan Solo ya, mengalir sampai jauh lah gitu, dan dana BTS, korupsi BTS itu. Iya, yang diedarkan itu justru mengarah pada satu tokoh kunci di PDIP itu. Jadi sebetulnya PDIP juga tahu bahwa pasti satu waktu panahnya makin lebih dalam menuju PDIP, panah BTS ini. Dan orang akan menilai itu berarti ada pesan terselubung dari Pak Jokowi dengan menangkap Joni Plate, bahwa Joni Plate akan buka bahwa itu bukan sekedar Nasdem yang dapat tuh, tapi juga mungkin akan disebutkan ada beberapa partai pendukung pemerintah. Lalu orang menduga-duga siapa partai pendukung pemerintah? Ya PDIP pendukung pemerintah, maka mungkin juga di inisial-inisial yang beredar sekarang itu makin lama makin jelas tuh. Dan itu kira-kira yang juga mencemaskan PDIP, karena begitu publik mencurigai dan kecurigaan itu menjadi dasar bagi Jaksa Agung untuk memeriksa beberapa tokoh di PDIP. Usai ditangkapnya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate atas kasus dugaan korupsi tower BTS yang merugikan negara hingga 8,32 triliun rupiah, muncul dugaan nama-nama lain di balik mega korupsi ini. Salah satu nama yang muncul adalah Happy Hapsoro, suami Puan Maharani, sekaligus menantu dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Selain Happy, melalui pesan di aplikasi WhatsApp, nama-nama lainnya adalah Sakti Wahyu Trenggono yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dan juga anak Menteri Sekretaris Negara Pratikno, hingga Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Hingga saat ini, tercatat 2 nama menteri dan 2 elit dari PDIP, yang namanya terseret dalam kasus korupsi Bakti Kominfo. Jadi Megawati sekarang curiga apa yang sedang dirancangkan oleh Jokowi itu pasti ada sesuatu kan. Dan sangat mungkin ini soal Nasdem, soal BTS ini itu juga dipakai oleh Jokowi untuk mengkaitkan dengan beberapa nama yang sangat potensial menerima aliran dana dari 8 triliun itu kan. Dan Jokowi juga tahu bahwa ya 8 triliun itu bukan cuma Nasdem loh, PDIP dapat juga loh, gitu kira-kira begitu. Mulai panik lah PDIP, jangan-jangan begitu masuk sidang pertama, saksi pertama justru dari PDIP kan. Dan ini soalnya kenapa? Ya karena pada waktu itu Nasdem dan PDIP adalah bagian dari tim Jokowi, jadi pasti ada upaya untuk ya saling memberi hadiah kecil lah.
walaupun nilainya kecil. Terkuaknya beberapa nama pejabat dan orang penting yang ada dalam kabinet Jokowi itu beredar luas melalui sosial media. Dalam narasi WhatsApp yang beredar, tergambar sebuah grafis dengan judul "Para Capres di Pusaran Korupsi 8,3 triliun BTS 3T Bakti". Di dalam grafis tersebut, tergambar 3 capres berwarna hitam dan 3 parpol berwarna merah yang diduga terlibat dalam korupsi BTS ini. Di bawah gambar 3 parpol terdapat 3 nama dengan inisial JGP untuk parpol 1, HPS untuk parpol 2, dan TRG untuk parpol 3. Viralnya grafis dan narasi yang menguraikan indikasi nama-nama pejabat dan petinggi partai di balik korupsi BTS 4G Kominfo, Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mendesak Kejaksaan Agung untuk memanggil nama-nama yang sekarang beredar. Muslim Arbi menegaskan, jika Kejagung tidak ingin dikep dalam kasus ini bersifat politis, maka nama-nama yang beredar tersebut segera dipanggil. Kejagung diharapkan dapat menyikat abis tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang berada di lingkungan istana. Hari ini kita melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang ya. 5 orang dari saksi, 1 orang dari tersangka yang sudah kita tahan. Apakah Bapak JGP ini juga kita periksa dalam kapasitas beliau sebagai tersangka atau sebagai saksi, itu tentu menjadi domain daripada penyidik ya. Karena bisa aja beliau diperiksa sebagai saksi untuk perkara yang 5 yang sudah ditetapkan penetapan tersangka dan ditahan. Begitu juga yang kelima ini, apakah yang 5 ini diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk 6 orang ya, itu nanti domainnya penyidik. Yang jelas hari ini kita melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang. Pihak Kejaksaan menyebutkan bahwa memang ada kemungkinan kasus korupsi BTS 4G Kominfo yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate akan bertambah. Skema korupsi BTS 4G Kominfo beredar di media sosial akan terus didalami oleh penyidik. Skema tersebut yang menyebut nama suami Puan Maharani, Sekjen PDIP, serta Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Sekretaris Negara. Ketut Sumendana selaku Kapus Penkum Kejagung menjelaskan bahwa pihaknya sedang mendalami kemungkinan adanya aliran dana dari kasus dugaan korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G di Bakti Kemenkominfo ke partai politik. Adapun pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut, menurut video yang diposting di akun @demitisbek, adalah perusahaan vendor yang menyuplai mulai dari panel surya, tower, serta BTS dan VSAT. Happy Hapsoro, atau HPS, yang merupakan suami Puan Maharani, perusahaan miliknya menjadi vendor panel surya dalam proyek BTS 4G Kominfo. Sakti Wahyu Trenggono, merupakan mantan Wakil Pertahanan dan saat ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, di mana perusahaannya menjadi vendor tower dan BTS.